Ekspansi Cina ke Nusantara tahun 100 sampai 565 Masehi. Tahun 1000 sebelum Masehi, migrasi Cina ke daratan Asia Tenggara. Zaman dinasti Zhou tahun 1122 sampai 249 sebelum Masehi. Suatu suku bangsa Mongoloid, yaitu suku bangsa Shan, mendesak oleh suku-suku bangsa Cina dan bermigrasi ke daerah-daerah daratan Asia Tenggara di sebelah selatan. Di sana mereka bercampur baur asimilasi dengan suku-suku bangsa pribumi asli seperti suku bangsa Kan, Senoi, Men, Munda, Sakai, dan lain-lainnya. Suku-suku bangsa pribumi ini tergolong ras Nusantara yang oleh orang Barat disebut Austronesia dan yang sejak tahun 600.000 tahun dahulu kala telah bermigrasi ke sana menjadi penduduk penghuni pertama di kawasan daratan Asia Tenggara pada masa jauh terlebih dahulu sebelum munculnya manusia purba Cina, Mongoloid, Pekinesis atau Sinanthropus di dunia. Sejak terjadinya asimilasi suku bangsa Shan dengan suku-suku bangsa pribumi itu, mulailah muncul kerajaan-kerajaan baru di kawasan daratan Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Shan yang kemudian disebut Shanka atau Siam, Kerajaan Shanpaocha yang kemudian disebut Kampaocha atau Kamboja, dan Kerajaan Shanpaonam yang kemudian disebut Shan-nam atau An-nam, dan Shanpao, Shanpa atau Kampa, Kamboja, dan Anam bersatu juga disebut Shanpaonam, Shapanao atau Yawana. Tahun 210 sebelum Masehi, migrasi Cina ke Teluk Tonkin zaman dinasti Qin tahun 246 sampai 210 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huangdi di lembah Sungai Hongzhou, Sungai Kuning, menaklukkan, menguasai, dan mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil dengan tangan besi menjadi satu negara besar Cina. Banyak penduduk Cina yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Kaisar Qin. Kemudian dari mereka bermigrasi ke negeri-negeri di sekelilingnya. Sebagaimana penduduk yang bermigrasi itu meresap, masuk, menjarah ke daerah-daerah di sekitar Teluk Tonkin, yaitu wilayah Harbin dan Dongson Do Annam yang sekarang disebut Vietnam. Di sana mereka berdiam dan berkampung ke perkampungan Cina atau pecinan-pecinan. Sementara itu, orang-orang Cina bercampur baur, berasimilasi dengan suku-suku bangsa pribumi. Tahun 100 sebelum Masehi, Cina menyerbu dan menjajah daerah Teluk Tonkin. Zaman dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, bangsa Cina dari negeri Cina menyerbu, merampok, menghabisi, kemudian menjajah daerah-daerah kawasan Teluk Tonkin, yaitu negeri-negeri di kawasan Annam dan Kamboja. Terjadi lagi migrasi besar-besaran penduduk dari negeri Cina ke daerah-daerah direbutnya yaitu dan bertinggal di sana dalam perkampungan-perkampungan Cina yang disebut pecinan. Teluk Tonkin dan sekitarnya dijajah oleh negeri Cina. Tahun 100 Masehi, agama Buddha masuk ke negeri Cina zaman dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Pada tahun 64 Masehi, agama Buddha dari India masuk ke negeri Cina, dibawa oleh orang-orang India lewat jalan darat di Asia Tengah. Pada tahun 100 Masehi, agama Buddha oleh Kaisar Han Wuti dijadikan agama negara atau agama resmi di negeri Cina. Keadaan agama Buddha demikian itu berlangsung sampai akhir zaman dinasti Tang tahun 618 sampai 906 Masehi. Tahun 100 sampai 400 Masehi, Kerajaan Funan atau Funan, Phnom Penh. Zaman akhir dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Kerajaan Funan yang berdiri pada awal abad kedua Masehi meliputi kawasan Kamboja, Siam, dan semenanjung Malaya bagian utara, mengusir penjajah Cina dari kawasan Teluk Tonkin. Kapal-kapal perang dan bajak-bajak laut Cina dihancurkan, namun orang-orang Cina tetap bercokol di sana dalam pecinan-pecinan dan ikut hidup bernaung di bawah pemerintahan Kerajaan Funan. Kemudian dalam abad kelima, Kamboja melepaskan diri dari Kerajaan Funan dan mendirikan kerajaan sendiri.
Sejak zaman ribuan tahun purbakala telah ramai berkembang lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Pulau Nusantara dengan kerajaan-kerajaan di daerah Asia Tenggara. Tahun 100 sampai 200 Masehi, negeri Cina meluaskan ekspansinya ke Nusantara. Zaman akhir dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, negeri Cina mulai mengembangkan ekspansi penjajahannya ke kawasan kepulauan Nusantara berpangkalan di Guangzhou, Kanton yang sekaligus dijadikan pusat bandara dan pelabuhan perdagangan di Cina Selatan. Dikirimkan ekspedisi kapal dagang, kapal perang, dan perampok-perampok bajak laut Cina ke Formosa, Taiwan, daerah-daerah Filipina, ke daerah Kalimantan sebelah utara, Laut Cina Selatan, Teluk Siam, Kalimantan Barat, Semenanjung Malaya, sampai masuk ke Selat Malaka. Sementara itu orang Cina ada yang menyasar terdampar ke daerah Minahasa di Sulawesi Utara. Di tempat-tempat pelabuhan dagang, ekspedisi Cina itu menurunkan orang-orang Cina untuk menetap di sana sebagai pedagang. Mereka bertinggal dalam perkampungan-perkampungan Cina yang disebut pecinan. Banyak barang hasil perdagangan dan hasil perampokan atau perampasan bajak laut Cina mengalir ke Guangtuang, Kanton, yang waktu sebelum itu hanya menjadi pusat penampung perdagangan transit. Bahan dan barang perdagangan itu dari Kuantang, Kanton masuk ke pedalaman negeri Cina, dan sebagian dari Peking diperdagangkan ke negeri-negeri di Asia Tengah sampai ke negeri-negeri wilayah Romawi melalui jalan darat, Jalan Sutra di Asia Tengah. Tahun 100 sampai 200 Masehi, pelayaran perdagangan dari India ke Cina zaman akhir dinasti Han tahun 206 sampai tahun 220 sebelum Masehi mulai menjadi pelayaran perdagangan darat India ke negeri Cina melalui Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Kariman, Laut Sunda, dan Laut Cina Selatan. Sebelum itu hubungan dagang kedua negeri tersebut berlangsung melalui jalan darat di Asia Tengah yang disebut Jalan Sutra. Hubungan persahabatan India-Cina mulai tumbuh baik sekali setelah masuknya agama Buddha ke negeri Cina melalui jalan darat di Asia Tengah pada 64 Masehi. Perdagangan India dan pelayaran ke negeri Cina juga diperlindungi oleh kapal-kapal perang dan disertai pula oleh perampok-perampok bajak laut orang India. Pedagang-pedagang India pun mendirikan koloni-koloni tersendiri, yaitu yang disebut Kampung Keling, di bandar-bandar pelabuhan dagang yang dilaluinya di Nusantara. Pada awal abad kedua Masehi, kapal-kapal dagang India beserta kapal-kapal perang dan perampok bajak lautnya itu dipimpin oleh Dewa Warman, seorang pedagang asal negeri Palawa yang juga bertindak sebagai utusan dagang dari negeri-negeri Palawa, Selangkayana, Banggala, dan sebagainya. Perampok-perampok bajak laut Cina dan India banyak yang dirampas oleh kerajaan-kerajaan pribumi Nusantara di sepanjang perairan Selat Malaka sampai di Laut Cina Selatan. Orang-orang Cina dan orang-orang India timbul suatu persahabatan yang sangat akrab pada masa tahun 100 sampai 900 Masehi. Persahabatan ini tumbuh karena banyak sekali persamaan-persamaan dalam agama, kepercayaan, pandangan hidup, dan moral dari kedua ras tersebut. Agama Cina adalah agama Tao, dewa Tuhan yang gaib yang bercorak politeisme. Agama Buddha demikian pula. Perbedaannya hanya pada jumlah, jenis, dan sebutan dewa-dewa. Pandangan hidup Cina adalah moralisme atau ajaran moral dari Konghucu, Konfusiisme, dan Tao Se yang oleh orang Cina dianggap sebagai nabi. Moralisme Cina ini berdasarkan pandangan adanya kemanunggalan alam dan manusia yang oleh orang Barat disebut panteisme, yaitu adanya keterjalinan hidup antara alam lahir dan alam gaib dengan manusia yang masih hidup dan arwah manusia yang telah meninggal. Penghormatan dan pemujaan terhadap arwah leluhur nenek moyang Cina bersumber pada agama Tao dan moralisme Cina tersebut. Demikian pula bagi orang-orang India yang menganut agama Buddha yang bobotnya terletak pada ajaran moral dari Gautama Buddha yang juga dipandang sebagai nabi oleh para pengikutnya.
Panteisme pun sebenarnya ada dalam agama Buddha, yaitu kepercayaan tentang reinkarnasi yang pada hakikatnya adalah sama dengan adanya hubungan antara suatu arwah manusia yang telah meninggal dengan manusia yang hidup. Kepercayaan reinkarnasi ini mengakibatkan juga timbulnya penghormatan, pemujaan, dan pendewaan terhadap suatu leluhur atau nenek moyang. Demikianlah dekatnya kepercayaan dan pandangan hidup dalam agama Tao Cina dan agama Buddha India. Karena itulah agama Buddha dijadikan agama resmi atau agama negara di negeri Cina pada tahun 100 Masehi. Walaupun demikian, dalam bidang kepentingan hidup sering juga terjadi bentrokan-bentrokan antara orang Cina dan orang India yang beragama Buddha. Tahun 100 sampai 200 Masehi, kapal perang dan bajak laut Cina dan India meranjah negeri Salaka di Jawa Barat dan Lampung. Zaman akhir dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, kapal-kapal perang dan perampok bajak laut Cina dan India datang menjara dan merampok ke negeri Salaka di kawasan sekitar Selat Sunda, yaitu di wilayah Banten dan Lampung. Kapal-kapal perang dan perampok bajak laut Cina dan India itu dihancurkan oleh angkatan bersenjata kerajaan Salaka atas perintah Raja Akitiram atau Ajitiram Luhur Mulya. Dalam catatan negeri Cina diberitakan adanya negeri dan Raja Ye Tiao dan Tiao Pien, Ajitiram dan negeri Tiram, Koying, kotak perak Raja Tapura, Teluk Weh Teluk atau perairan Wai, Teluk atau Selat Sunda sekarang, Pulei, Pulau Merapi, Gunung Krakatau sekarang. Kemudian pada 130 Masehi, Raja Salaka Akitiram mengirimkan utusan dagangnya ke negeri Cina. Ye Tiao diartikan juga Yawa Dwipa, Yaba Diau, Pulau Jawa, sumber berita Cina dan naskah Pangeran Wangsakerta. Tahun 1678, tahun 238 Masehi, kapal perang dan bajak laut Cina menyerang lagi ke Salaka. Terjadi serangan kapal-kapal perang dan perampok bajak laut Cina ke kerajaan Salaka, ditumpas habis oleh tentara Salaka. Kemudian Raja Salaka III mengadakan hubungan dagang dengan negeri Cina. Tahun 252 sampai 276 Masehi, kapal perang dan bajak laut Cina menyerang lagi ke Salaka. Zaman Raja Salaka V datang lagi serangan kapal-kapal perang dan bajak laut Cina ke kerajaan Salaka. Raja Salaka V gugur dalam pertempuran di laut, tetapi kapal-kapal perang dan bajak laut Cina dihancurkan. Tahun 399 sampai 403 Masehi, Raja Purnawarman menghancurkan kapal perang dan bajak laut Cina dan India. Zaman negara Taruma di Jawa Barat, orang Cina menyebutnya Taolomo. Kerajaan Salaka dilanjutkan oleh kerajaan Tarum atau Taruma. Rajanya ialah Purnawarman yang berasal dari kerajaan Sunda Sembawa yang berpusat di kota desa Sunda, Sundapura, di lembah sungai Citarum. Tahun 399 Masehi, kapal-kapal perang dan perampok bajak laut Cina dan India makin merajalela di seluruh perairan barat dan utara, mulai dari Laut Cina Selatan, Laut Sunda, Laut Jawa, Selat Malaka sampai ke Samudra Hindia. Seorang menteri Taruma beserta rombongan-rombongan yang sedang dalam pelayaran diserang dan ditawan lalu dihabisi. Purnawarman bertindak. Ia sendiri memimpin angkatan lautnya dan melakukan serangan terhadap kapal-kapal perang dan perampok bajak laut. Serangan pertama dilakukan di perairan ujung kulon. Semua kapal perang dan bajak laut Cina dihancurkan dan semua orang Cina dihabisi dan jasadnya dibuang ke laut. Setelah lama, perairan sekitar Pulau Jawa sebelah utara, barat, dan timur dikuasai kapal-kapal perang dan perampok-perampok bajak laut Cina dan India. Sejumlah mereka tak terhitung dan tersebar di seluruh lautan. Semua kapal diganggu dan semua barang yang ada di dalam kapal dirampas. Tak ada yang berani memasuki atau melalui perairan laut itu karena sepenuhnya dikuasai kapal-kapal perang
dan perampok bajak laut yang ganas dan kejam. Kemudian Purnawarman mengangkat seorang pamannya menjadi Panglima Angkatan Laut Taruma yang melindungi pelayaran perdagangan di sepanjang perairan laut dari Taruma ke Semenanjung Mendini, Melayu, Lingga, Bangka, Belitung ke Siam, Yawana, Kamboja, Champa, Annam, Vietnam sekarang, dan Bukalapura, Tanjung Pura di Kutai, Kalimantan Timur, ke kerajaan-kerajaan di Sumatera, ke Cambai di India, dan ke negeri Cina. Tahun 400 sampai 500 Masehi, perwakilan dagang Cina di Nusantara pada awal abad ke-5, hubungan pelayaran dan perdagangan setara negeri-negeri di Nusantara dengan negeri Cina dan negeri-negeri di sebelah barat dari Nusantara mulai berjalan aman tanpa gangguan di tengah laut. Cina mulai menempatkan perwakilan-perwakilan dagangnya, konsulat dagang disertai dengan pembentukan pecinan-pecinan di bandar-bandar pelabuhan dagang di Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Utara. Tahun 449 Masehi, utusan negeri Cina pertama ke Nusantara. Utusan resmi dari negeri Cina yang pertama ke Nusantara ialah diutus oleh Kaisar Liu Sung ke negeri Taruma, Taolomo di Jawa Barat pada tahun 449 Masehi. Tahun 565 Masehi, utusan Taruma dihadang di Laut Cina Selatan. Dalam tahun 565 Masehi, Raja Taruma bernama Kretawarman mengirimkan utusan dagang ke negeri Cina. Di tengah Laut Cina Selatan, kapal utusan Taruma itu dihadang oleh kapal perang dan bajak laut Cina. Terjadi pertempuran yang berakhir dengan dihancurkannya kapal perang dan bajak laut Cina. Orang Cina semuanya dihabisi, mayat-mayatnya ditumpuk menjadi satu di atas geladak kapal lalu dihabisi. Setelah itu kapal utusan Taruma melanjutkan pelayaran sampai ke negeri Cina.